warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang galvanic corrosion. Jadi di sini izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Safira Naila Rahimi, NIM 231430013. Bersama dua rekan saya. Nama saya Danovan Al-Rafli dengan NIM 23141354. Dan ada rekan kami Muhammad Arya Fatahur Kadir. Untuk saat ini masih ada kendala ya untuk join Zoom ini. Jadi apa sih itu galvanic corrosion? Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Galvanic corrosion itu terjadi ketika dua logam berbeda bersentuhan dalam lingkungan elektrolit, seperti contohnya pada air laut atau kelembapan tinggi, menyebabkan logam yang lebih aktif mengalami korosi lebih cepat. Yang dimaksud lebih aktif di sini mungkin bisa di-scroll oleh Danovan ke chart yang tadi, ke bawah Oh ini, ya yang ini. chart. Danovan, chart yang bawah Oh, yang ini. ini. Nah, udah jelas Jadi udah. di sini ada galvanic corrosion chart-nya, di mana semakin dia berurutan di atas, maka dia least noble atau lebih mudah terkorosi. Sedangkan semakin ke bawah nanti dia akan lebih terproteksi atau lebih istilahnya lebih sulit untuk terkorosi. Berikutnya ada kasus nyata dari galvanic corrosion bisa dijelaskan oleh Denovan. Oke, di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari mekanisme dari galvanic corrosion. Jadi dalam kasus ini ada tembaga dan baja. Jadi tembaga ini memiliki potensial yang lebih positif. Terus dia bertindak sebagai katoda. Di sisi lain, besi juga memiliki potensial yang lebih negatif di dalam charge tadi, yaitu min 0,440 volt. Jadi karena dia potensialnya negatif, dia bertindak sebagai anoda. Jadi sebagai prinsip dasar dalam sel galvanik, logam yang lebih potensialnya lebih positif itu akan selalu menjadi katoda. Dan logam yang kurang, maksudnya kurang potensialnya atau negatif itu akan selalu menjadi anoda. Terus kelembapan. Jadi kelembapan ini bertindak sebagai elektrolit dan permukaan logam menyediakan jalur konduktif bagi arus elektron untuk mengalir. Maka ketika ada tembaga disambungin sama besi, semua syarat untuk terbentuknya sel galvanik itu udah terpenuhi dan korosi galvanik juga terjadi. Bisa dilihat di gambar 4, figur 4.4. Jadi ion positif Fe2+ mengalir dari anoda besi ke katoda tembaga melalui elektrolit, yaitu elektrolitnya itu sebagai pengantarnya itu yaitu air. Oleh karena itu besi mengalami korosi. Ion hidrogen H+ dilepaskan di katoda tembaga dan pada akhirnya hidrogen terbebaskan. Ion Fe2+ bergerak menuju katoda dan ion OH- menuju anoda. Ion-ion ini bergabung membentuk besi hidroksida tak larut, yaitu FeOH2. Jadi analogi dari sel galvanik yang udah saya jelasin tadi dengan pasangan galvanik yaitu tembaga dan besi, itu menggambarkan kenapa besi itu bisa mengalami korosi dan tembaga tidak. Secara alamiahnya, tembaga tidak mengalami korosi karena dia tuh bertindak sebagai katoda. Sedangkan besi itu kan dia mengalami korosi karena menghasilkan potensial yang lebih negatif yang sudah saya jelaskan tadi dan juga dia bertindak sebagai anoda karena potensialnya itu lebih negatif. Mungkin sebagai contohnya itu kayak pipa baja dengan diameter luarnya itu A disambungin dengan pipa yang materialnya tembaga dengan diameter yang sama dan terkena tanah yang mengandung kelembapan. Maka pipa baja akan menjadi anoda dan akan mengalami korosi. Kan
Jadi ada faktor kelembapan, ada faktor lingkungan dan lain-lain. Ya, itu akan bisa apa syarat galvanik corrosion itu terjadi. Oke, sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh Safira. Mungkin saya akan sedikit menambahkan tentang karakteristik korosinya sendiri. Jadi korosinya itu terlokalisasi terjadi di sekitar sambungan di antara dua logam yang berbeda tersebut. Untuk logam yang lebih mulia atau yang lebih aktif seperti yang sudah dijelaskan, yang sudah tertera pada chart, logam yang lebih aktif atau yang istilahnya kurang mulia akan menunjukkan tanda-tanda korosinya itu lebih parah. Contohnya mungkin seperti lubang-lubang kecil atau piting dan pengikisan permukaan logam dan pengelupasan lapisan logam. Dan mungkin untuk warna dan endapannya, area yang mengalami korosi bisa berubah warna seperti merah kecoklatan pada besi, atau biasanya ini umumnya seperti yang kita lihat, karat yang umumnya kita lihat, bisa warna hijau kebiruan juga untuk tembaga. Dan bisa juga muncul endapan garam atau residu putih kehijauan tergantung lingkungan tersebut. Jadi saya kira sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, korosi galvanik, karakteristik dan pengaruh terhadap logam. Korosi galvanik terjadi saat logam berbeda yang memiliki potensial elektrokimia berbeda bersentuhan secara langsung dalam lingkungan elektrolit yang korosif. Dalam situasi ini, logam yang kurang mulia atau anodik akan cenderung larut untuk mengalami korosi. Sedangkan logam yang lebih mulia atau disebut katodik akan terlindungi. Fenomena ini diatur oleh perbedaan potensial di antara logam-logam tersebut yang menciptakan aliran arus listrik dan menyebabkan korosi lokal pada logam yang terjadi menjadi anoda. Karakteristik utama dari korosi galvanik yang saya ketahui, perbedaan potensial semakin besar jarak potensial antar logam deret galvanik, semakin tinggi laju korosi pada logam yang lebih aktif. Rasio luas permukaan, apabila logam anodik memiliki luas permukaan yang jauh lebih kecil dibandingkan logam katodik, maka korosi pada anoda akan lebih parah karena arus yang sangat tinggi. Pengaruh lingkungan, apalagi seperti air laut atau tanah dengan konduktif tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi galvanik. Sebaliknya, tanah yang resistivitas tinggi atau suhu rendah cenderung memperlambat proses tersebut. Jarak antar logam, jika dua logam yang berpotensi membentuk pasangan galvanik ditempatkan berjauhan, laju korosi dapat diminimalkan karena terbatasnya aliran arus listrik dan dampak terhadap logam. Korosi galvanik dapat menyebabkan kerusakan serius pada struktur logam yang rentan, misalnya pada sambungan aluminium dan baja atau pipa baja dengan sambungan kuningan. Selain itu, desain yang tidak tepat, geometri yang menghambat aliran arus listrik, penggunaan pelapis logam mulia yang rusak dapat memperarah laju korosi. Namun prinsip tersebut, korosi galvanik juga dapat dimanfaatkan secara positif dalam teknik perlindungan katodik, di mana logam yang lebih aktif sengaja digunakan sebagai anoda korban atau melindungi logam lain yang berharga dari korosi.